Hai Sobat Info, kita semua tahu bukan bahwa serial kartun itu bisa menjadi tontonan yang sangat menghibur bagi anak-anak. Dan tidak jarang orang dewasa pun menyukai tontonan tersebut. Biasanya sih untuk menghabiskan masa liburan, anak-anak betah duduk di depan layar kaca untuk menyaksikan film kartun kesayangan mereka. Tontonan kartun dianggap paling aman untuk anak-anak. Akan tetapi, yang namanya anak-anak menonton tayangan apapun harus tetap didampingi orang tua ya. Film kartun ternyata menjadi tontonan yang menarik karena cerita yang ringan dan tidak jarang memiliki pesan moral. Karakter-karakter yang lucu pun akhirnya tak kalah menyedot perhatian mereka. Namun, ternyata di balik keseruan dan lucunya serial kartun tersebut, ada juga kisah menyeramkan di balik karakter-karakternya. Kira-kira apa aja ya? Nah, berikut ini adalah beberapa karakter kartun dengan kisah menyeramkan. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya. Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Crayon Shinchan. Ayo jujur, siapa sih yang gak suka menyaksikan serial kartun Shinchan? Aku yakin nih di antara kalian pasti banyak yang tahu dan juga suka dengan serial kartun yang satu ini. Pasalnya, Crayon Shinchan merupakan salah satu tontonan yang cukup fenomenal hingga saat ini. Shinchan merupakan karakter ciptaan Yoshito Usui, di mana Shinchan digambarkan sebagai sosok bocah laki-laki yang berusia 5 tahun. Pada tahun 1990, Shinchan pertama kali tayang di televisi Jepang, dan kini Shinchan telah dikenal di berbagai penjuru dunia, termasuk di negara kita yakni negara Indonesia. Namun di balik kisahnya yang lucu dan selalu bisa menghibur, ternyata ada cerita kelam di dalamnya. Menurut kisah yang beredar di Jepang, sang pencipta karakter Shinchan yakni Yoshito Usui sebenarnya menciptakan Shinchan di mana dirinya terinspirasi dari seorang ibu bernama Misae. Ibu tersebut merindukan anak laki-lakinya yang sudah tiada bernama Shinosuke. Dulu anaknya menjadi korban tabrakan mobil karena berusaha menyelamatkan adiknya. Namun sayang sekali, alih-alih ingin menyelamatkan adiknya, justru keduanya tidak selamat dalam kecelakaan tersebut. Atas kejadian kecelakaan tersebut, Misae dan suaminya pun merasa terpukul dan sangat sedih. Namun beberapa hari kemudian, Misae menemukan krayon milik Shinosuke di dalam mobilnya, di mana hal itulah yang akhirnya membuat Yoshito Usui memberikan judul Crayon Shinchan. Hey Arnold! Serial Hey Arnold ternyata merupakan kartun yang cukup fenomenal dan banyak disukai oleh berbagai kalangan loh guys. Kartun yang ditayangkan oleh Nickelodeon ini menceritakan karakter anak SD yang memiliki bentuk kepala aneh. Bocah SD ini selalu merasa normal ketika ia hidup dalam dunia imajinasinya. Ia diasuh oleh pasangan yang dianggap nenek dan kakeknya, padahal itu adalah orang tua kandungnya loh guys. Dalam serial kartunnya, Arnold hanya mengetahui bahwa orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat. Sangat aneh bukan? Namun ternyata itu nyata dan benar ada loh guys kisahnya. Masha and the Bear. Ayo jujur, siapa yang umurnya udah di atas 15 tahun tapi masih suka serial TV anak yang satu ini? Pasti di antara kamu banyak kan guys? Kalian harus tahu nih guys, bahwa kartun yang satu ini sudah tidak asing lagi dan juga disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa aksi Masha itu kerap menjengkelkan, namun tidak henti-hentinya membuat kita tertawa bukan? Nah, bicara soal Masha, pasti nggak bisa dilepaskan dari si beruang. Hewan berbulu ini sangat dikenal baik dan juga begitu sabar menghadapi tingkah Masha yang menjengkelkan. Namun siapa sangka, di balik kisah Masha and the Bear, ternyata ada cerita yang cukup menyeramkan. Sosok Masha yang diangkat dari seorang balita yang sangat menyukai sirkus, di mana suatu ketika bocah malang tersebut terlepas dari pengawasan orang tuanya saat mengunjungi sirkus. Ia mengendap-endap masuk ke sebuah tempat
yang tak lain adalah kandang beruang sirkus. Kejadian tak diinginkan pun akhirnya terjadi. Balita tersebut masuk ke kandang beruang, di mana pada saat itu sang beruang dalam kondisi lapar, sehingga bocah yang mendekatinya dianggap sebagai makanan. Dan sangat disayangkan, nyawa bocah malang itu pun tak terselamatkan. Namun, kini ia hidup dalam karakter Masha dalam serial kartun Masha and the Bear. Ariel Mermaid. Kartun yang satu ini cukup fenomenal kan guys? Serial kartun ini ternyata diproduksi pada tahun 1989. Karakter utamanya dalam serial ini adalah putri duyung bernama Ariel. Hingga saat ini Ariel Mermaid menjadi salah satu karakter princess yang paling disukai anak-anak loh guys. Ternyata putri duyung cantik ini menyiratkan kisah yang cukup menyeramkan. Ariel merupakan sosok putri duyung yang menjelma menjadi manusia. Ia dibekali sebilah pisau yang tersimpan di balik rambut indahnya. Hal ini digunakan untuk membunuh siapapun yang mengetahui identitas aslinya. Namun sangat disayangkan, ketika Ariel mengetahui pangeran yang ia cintai menikah dengan wanita lain, Ariel merasa hancur dan sangat kecewa. Akhirnya, Ariel memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan sebilah pisau yang tersembunyi di balik rambutnya itu. Hello Kitty. Siapa sih yang gak tahu karakter kartun lucu yang menggemaskan ini? Kayaknya aku gak percaya deh kalau di antara kalian gak ada yang tahu karakter yang satu ini. Yap, seekor kucing yang cukup banyak digandrungi oleh anak-anak bahkan orang dewasa. Karakter Hello Kitty ini diciptakan oleh perancang asal Jepang bernama Shimizu Ikuko dan mulai diperkenalkan pada tahun 1974. Namun siapa sangka, di balik sosoknya yang lucu dan menggemaskan, karakter kucing betina dan identik dengan pita tersebut memiliki kisah yang cukup menyeramkan. Menurut legenda yang tersebar luas, Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Ibu tersebut memiliki anak yang mengidap kanker mulut, di mana pada saat itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Setelah melakukan berbagai upaya dan tidak membuahkan hasil, si ibu pun akhirnya mulai putus asa, di mana suatu hari ia meminta bantuan iblis untuk kesembuhan anaknya. Sang iblis menyanggupi dengan syarat dibuatkan karakter iblis yang bisa disukai oleh banyak orang. Akhirnya, si ibu pun menyanggupi permintaan sang iblis. Setelah anaknya sembuh, sang ibu pun membuka perusahaan yang menciptakan karakter lucu bernama Hello Kitty. Kata Kitty di Cina memiliki arti devil dan juga iblis. Karakter Hello Kitty yang tidak memiliki mulut pun ternyata menggambarkan kondisi anaknya yang dulu terkena penyakit kanker mulut. Itulah beberapa kisah kelam dan menyeramkan di balik serial kartun anak yang sering kita tonton di televisi. Terlepas dari semua hal tersebut, ada yang memang benar dan ada pula yang merupakan cerita fiksi kelam yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. So, gimana guys pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!